Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Ashraf MAG, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Studi Islam pada Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya melakukan unjuk kerja pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu fikih munakahat atau yang akrab disebut dengan fikih perkawinan atau fikih pernikahan. Pembahasan kali ini insya Allah akan membahas pertama identitas, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sistem evaluasi, sistem penilaian mata kuliah, serta yang terakhir ialah cuplikan unjuk kerja bidang pengajaran. Identitas mata kuliah fikih munakahat ini berkode SAS 203 yang merupakan mata kuliah pada kelompok program studi yang dapat diambil oleh para mahasiswa pada semester kedua atau genap. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini adalah dalam bentuk kelas, klasikal, kemudian mata kuliah ini merupakan bagian rumpun dari ilmu syariah dan fikih. Bobot SKS mata kuliah ini adalah sebesar 3 SKS, yang mana semua mahasiswa Prodi Hukum Keluarga wajib mengambil mata kuliah ini, dan mata kuliah ini diselenggarakan dengan media campuran, yaitu blended learning, di mana kita menggabungkan antara aktivitas atau pembelajaran luring dan daring. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah munakahat ini, pertama, mengacu pada kurikulum Prodi Hukum Keluarga, mata kuliah ini harapannya lulusan mampu menjelaskan konsep, teori dan prinsip-prinsip berbagai aspek dalam hukum keluarga. Adapun konsep teori dalam hukum keluarga salah satunya adalah tentang fikih munakahat atau fikih perkawinan. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah untuk meraih mengarah pada CPL tadi, kami selaku dosen merumuskan setidaknya ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu harapannya mahasiswa dapat mendeskripsikan hukum dan tujuan pernikahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan konsep peminangan atau khitbah beserta persyaratannya. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mendeskripsikan konsep akad nikah dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasi penyebab terurainya atau putusnya ikatan perkawinan. Dan yang terakhir, harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mereka mampu mengidentifikasi dan menganalisa isu persoalan yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun materi pembelajaran kita pada mata kuliah munakahat ini kita bagi menjadi 14 pertemuan. 14 pertemuan dimulai dari pertemuan pertama yaitu kontrak belajar, pengantar tentang urgensi mata kuliah munakahat ini, mengapa mereka perlu mempelajari mata kuliah ini dan apa manfaat yang akan mereka dapatkan setelah mereka mempelajari mata kuliah ini. Disusul dengan khitbah, kemudian persiapan pernikahan, bagaimana cara memilih pasangan, kemudian rukun nikah, kemudian bagaimana mengetahui hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada kalanya pernikahan goncang sehingga mereka harus belajar putusnya ikatan pernikahan dan bagaimana bisa melakukan rujuk apabila nanti terjadi perceraian begitu, dan
teman-teman mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis perkawinan dan isu-isu yang terkait dengan itu. Kemudian sistem pembelajaran. Pembelajarannya menggunakan sistem campuran atau blended learning, di mana mahasiswa atau kami begitu peserta didik menggunakan kombinasi e-learning tatap muka daring, menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Classroom dan yang sejenisnya, dan juga tidak mengabaikan kegiatan tatap muka langsung di kelas. Kemudian metode pembelajaran pada intinya mata kuliah Munakat ini dilakukan dengan menggunakan atau berpusat pada mahasiswa, pada peserta didik, pada peserta pembelajaran atau student learning center. Nah, di mana dalam kegiatan pembelajaran ada namanya diskusi kelompok ketika mereka membahas tentang isu-isu problematika dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana mereka mengungkapkannya dalam kegiatan presentasi kelas, kemudian bagaimana mereka menulisnya dengan makalah sehingga menjadi luaran dalam pembelajaran, dan dikuatkan lagi dengan kuis digital agar kita bisa mengevaluasi, dan selain itu kita beri pengayaan, tambah pengayaan materi melalui ceramah dosen dan kuliah pakar. Nah, kuliah pakar yang kita lakukan yaitu kita pernah mengundang salah satu praktisi dalam bidang hukum keluarga, yaitu KUA, penghulu di KUA Depok, untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang dunia praktisi hukum keluarga. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan sangat beragam. Di antaranya adalah media audiovisual, seperti YouTube, kemudian yang lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai pemantik diskusi dan kuliah pakar. Kemudian visual, bagaimana kita bisa menyajikan materi dalam bentuk diktat materi, tangkapan layar, baik dari media cetak maupun media digital, sebagai pemantik studi kasus. Kemudian audio, bagaimana dosen bisa merekam jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, kemudian juga media interaktif, seperti laptop dan handphone yang terhubung dengan internet, yang terinstall dengan aplikasi-aplikasi interaktif. Kemudian sistem evaluasi kita memiliki proporsi 20% pada setiap CPMK, di mana setiap CPMK, di sini CPMK 1 dievaluasi 20% dievaluasi dengan diskusi kelompok dan UTS. Demikian CPMK kedua 20% dievaluasi melalui kuis dan UTS. CPMK 3 dievaluasi melalui kuis dan UTS. Adapun CPMK 4 dan 5 dievaluasi melalui makalah, paper, dan ujian akhir semester. Kemudian sistem penilaian mata kuliah, mahasiswa minimal mendapatkan C untuk bisa lulus. Kurang dari nilai C maka mereka belum bisa lulus pada mata kuliah ini dan bisa mengikuti remediasi. Dan kemudian nilai akhir bisa kita dapatkan dari akumulasi 5 CPMK ditambah presensi dan keaktifan. Nah, berikut ini adalah cuplikan rekaman untuk kerja bidang pengajaran pada pertemuan ke-12 mata kuliah Munakat Ma'lumatul Urs dalam tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Tes 1, 2, 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali perkuliahan pertemuan ke-12 kita pada mata kuliah Munakahat ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan lafal basmalah
kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, minggu lalu kita sudah belajar di kelas tentang apa? Ada yang masih ingat? Sebelum Walimatul Urs? Ayo. Tentang iddah. Ya, betul, tentang iddah. Ada yang masih ingat? Apa itu masa iddah? Rival. Masa iddah adalah Oke, baik. Masa iddah adalah masa ketika seorang perempuan, sependek yang saya tahu adalah ketika diceraikan oleh suaminya, ya. kemudian ketika telah melahirkan, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Apa ya? Silakan Mas Bahrul. Yang saya tahu tentang masa iddah yaitu masa tunggu seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, baik ditinggal mati atau cerai. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Mas Bahrul. Luar biasa. Semuanya benar. Ada sedikit ada namanya hal-hal yang perlu kita rapikan sedikit. Betul kata Mas Bahrul bahwa masa iddah adalah masa tunggu. Dan juga Mas Rival tadi juga mengatakan yang sama. Kira teman-teman masih ingat semua dan jangan sampai ini lupa gitu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertemuan ke-12 di mana pada mata kuliah munakahat ini kita akan membahas suatu tema yaitu Walimatul Urs. Apa sih Walimatul Urs itu? Ada yang pernah mendatangi Walimatul Urs? Pernah. Siapa yang angkat tangan? Oh, hampir semuanya Walimatul Urs pernah ya. Baik. Apa itu Walimatul Urs? Resepsi pernikahan. Betul. Ada yang juga mengatakan pesta perkawinan ya. Boleh, ada banyak sekali nama yang memang di Indonesia, di masyarakat kita mengenali dengan pesta perkawinan. Nah, ini suatu hal yang menarik bahwa perkawinan yang diawali dengan akad disaksikan oleh malaikat gitu ya. Nah, ini ternyata kemudian dilaksanakan suatu pesta perkawinan. Nah, pesta perkawinan, berbicara tentang pesta perkawinan, apa menurut kalian, pandangan kalian jika melihat video ini teman-teman? Coba silakan nanti baca, Mas, Mbak, silakan tolong dibaca headlightnya. Iya, kisah pilu ya. Pengantin baru punya hutang 132 juta usai gelar pernikahan impian orang tua. Nah ini, ya, ini ternyata di balik kebahagiaan itu ya masih ada namanya kisah pilu. Nah ini fenomena di masyarakat kita. Jadi ada lihat dari sini ternyata masih ada yang berusaha melaksanakan pesta perkawinan melampaui dari kemampuannya. Gitu kan? Coba kita lihat yang berita yang lainnya. Mas Rival, boleh dibantu baca? Nah, ini menarik. Sudah menjadi kebiasaan kita, kebudayaan di tempat kita, ketika ada yang namanya pesta perkawinan, mereka berani mengambil keputusan yang sangat besar, yaitu melakukan hutang. Ya kan? Hutang dengan harapan hutangnya ini akan tertutup oleh amplop atau biaya sumbangan sodakoh yang diberikan oleh para hadirin. Nah ini menimbulkan kira-kira akan menimbulkan masalah apa tidak? Timbul masalah. Masalahnya seperti apa? Yuk nanti kita lihat. Sebenarnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jikalau kita mengetahui makna dari hakikat dari Walimatul Urs. Pinjaman yang besar, kemudian
kisah pilu. Semestinya nggak akan terjadi jika memang kita memahami betul konsep hakikat dari walimatul urs. Oke, mari kita lihat. Ayo. Ketika kita mempelajari suatu hal, maka definisi saya kira menjadi salah satu hal yang mendasar untuk kita memahami suatu persoalan. Nah, kita lihat dari aspek etimologis, yaitu dari aspek bahasa yang artinya al-walam atau pengumpulan, perkumpulan, al-jama'u. Sehingga masuk akal logis kalau yang namanya walimah itu rame-rame, nggak ada walimah yang sepi. Ya, nggak ada. Ya. Di daerah Nusa Tenggara, rame apa sepi? Rame. Mas Rival di daerah mana? Sukabumi, rame apa sepi? Rame. Ya, maupun di luar Jawa maupun di Jawa. Oke. Ya, wah, terlambat. Silakan masuk. Dari mana? Oh, iya. Oke, silakan ya. Segera. Masih belum terlalu lama. Ya, segera posisi. Segera ini ya, menyesuaikan nggih. Selanjutnya, makna kedua itu hidangan yang disajikan. Jadi al-walem atau al-walimah itu adalah hidangan. Nama dari hidangan yang disajikan ketika pesta pernikahan. Sehingga kalau misalnya kita artikan secara terminologi bahwa walimah itu merujuk pada setiap makanan yang disiapkan dalam rangka suatu peristiwa yang menggembirakan, baik itu pernikahan maupun yang lain sebagainya. Ya, jadi tidak mengherankan memang kalau walimatul urs pasti pesta, pasti makan, pasti ada kegembiraan di sana. Sehingga, nah, kegembiraan ini, pesta ini yang perlu kita perlu kita batasi, perlu kita ukur. Seperti apa yang disebut pesta itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah definisi kita akan belajar tentang walimah. Ya, walimah, hukum walimah itu. Ya, ada yang mengatakan ulama, yang jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, jumhur ulama itu siapa mayoritasnya? Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat resmi dari Hanabilah juga ini, ya, dari Hanabilah. Itu mengatakan sunnah. Sunnah itu apa? Jika iya, jadi kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan ya nggak ngapa-apa. Artinya kalau kalian mewalimahan, wah itu bagus. Kalau enggak ya tidak berdosa. Gitu ya. Nah, yang kedua, ini mandub. Hampir mirip seperti sunnah, tapi ulama Malikiyah membedakannya. Nah, seperti apa dasar dari kalangan Malikiyah mengatakan dia mandub? Kita lihat di sini teman-teman. Sababul walimah akdun nikah wa huwa ghairu wajib. Jadi walimah itu kira-kira akibat apa sebab dari suatu pernikahan? Akibat. Sebabnya apa walimah itu? Pernikahan. Oke. Pernikahan itu sendiri ghairu wajib. Pernikahan sendiri itu tidak wajib. Artinya apa? Tidak wajib itu artinya orang kalau misalnya wafat duluan sebelum nikah, nggak dosa dong. Iya, tapi kalau wajib, meninggal berdosa dong. Ya, begitu. Imam An-Nawawi wafat 676 Hijriah, dia meninggal dalam kondisi belum menikah. Ya, wahiru wajib. Fafar'uhu, cabang dari pernikahan ini, dari akad, aula ayakuna ghairu wajib, lebih aula lebih utama menjadi tidak wajib. Nah, sebagai contoh misalnya contoh lain, kalian tahu ya kalau zakat itu wajib atau sunnah? Wajib. Saking wajibnya kan jadi rukun kan? Rukun Islam. Nah, orang yang mengeluarkan zakat namanya muzakki, wajib karena disebut wajib zakat. Kemudian orang yang berhak disebut mustahik. Ketika ada mustahik, maka ada yang berkewajiban memberikan zakat atau yang memenuhi hak-hak si mustahik. Karena wajib.
Kalau tidak wajib ya masa iya? Ya, masa iya kita meminta sesuatu yang wajib padahal kita sebut tidak wajib. Nah, di sini nggih, jadi karena pernikahan itu bukan suatu perkara yang wajib, kita sepakati sunnah gitu ya, karena ini sunnah Nabi, maka eh, akibat dari pernikahan itu lebih utama menjadi tidak wajib. Ini alasan Malikiyah yang saya kira logis ya, logis. Nah, kemudian kita kembali ke hukum yang ketiga, yaitu wajib. Wajib itu ya dikatakan atau menjadi pendapat dari kalangan sebagian ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalil mereka? Coba kita lihat. Nah, ini ada sebuah riwayat di mana Rasulullah melihat tanda bekas kuning di tangan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Rasulullah nanya, "Mal khobar? Qalu tazawwajtu imro'atan." Kata Auf, "Saya habis menikah dengan seorang wanita ya Rasul." Dari kalangan mana? Ansor. Ansor itu siapa? Golongan asli mana masyarakat asli Madinah, pribumi Madinah. Kalau begitu fakola aulim walau bisyati. Apa artinya Mas? Dengan seekor kambing. Nah, sudah Mas, ini fiil amr aulim itu fiil amr atau fiil madi? Amr itu artinya perintah. Al amru yaktadilil wujub, bahwa perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Oleh karena itu, mazhab yang mengatakan wajib ini adalah salah satu dalil kewajiban. Nah, itu nggih. Jadi terlepas dari perbedaan para ulama, saya kira kita bisa lihat hal-hal yang kaitannya dengan menyelenggarakan. Nah, kemudian hukum yang menghadirinya bagaimana? Nah, kalau tadi hukum menyelenggarakan, sekarang yang menghadiri. Nah, ternyata setidaknya ada dua pendapat besar di sini. Wajib. Pernah kalian mendengar? Idza du'iya ilal walimati fal ya'tiha. Coba dibaca Mas. Ulang. Jika kalian maka datangilah. Ini ada perintah. Fal ya'tiha. Nah, maka ulama mengatakan menghadiri walimah itu wajib kecuali ada udzur, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa lihat dulu bagaimana cara mengundangnya. Kalau mengundangnya secara personal, misalnya dengan kartu undangan khusus atau japri melalui WhatsApp misalnya atau email, maka itu ada semacam personal pendengaran. Nah, ini saya kira itu kewajibannya semakin tinggi. Berbeda dengan undangan di grup. Ya, undangan perkawinan perkenalkan kami kepada teman-teman alumni misalnya kan. Nah, ini saya kira bukan suatu hal yang mutlak harus ya, karena enggak ini ya. General sekali. Nah, ini kalau sudah ada privasi ini saya kira secara personal, wah, ini wajibnya luar biasa harus ini. Nah, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Ini sebenarnya penggalan di depannya masih ada gitu kan. Barang siapa yang meninggalkan dakwah atau mengabaikan undangan, sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terlepas dari itu, maka kita perlu menyikapi ini dengan baik. Kemudian sunnah, ya, mazhab Hanafiyah dan sebagian kecil dari Syafi'iyah serta Hanabilah. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat ini, maka ini ada anjuran yang kuat, mau wajib maupun sunnah, ada anjuran yang begitu kuat agar kita bisa menghadirinya. Nah, siapa yang harusnya diundang? Kira-kira, Mas, Mbak siapa? Mbak Ima. Terima kasih Mbak Ima. Apa Mbak siapa? Keluarga. Ya. Teman dekat. Tetangga. Sudah ya. Terus menurut Mbak? Siapa?
Mm-mm. Keluarga. Mm-mm. Teman-teman sebaya ya, teman-teman, kolega dan lain sebagainya. Betul sekali. Ya, kenapa? Agar apa sih walimah itu diinformasikan? Syiar, betul. Syiar. Nah, dan khawatirnya ke kita bahwa ketika ada kita menginginkan ada pengembalian tadi itu ya, amplop dan sebagainya, kadang muncul ide yang dipanggil adalah orang-orang yang kaya, terpandang. Coba kalau kita belajar ini dulu, ya, saya kira nggak mungkin kejadian pilu tadi nggak terjadi ya. Kenapa? Yang diundang adalah orang yang kaya saja, tidak diundang orang yang miskin. Jadi makanan walimah itu bisa menjadi makanan yang buruk kalau yang diundang hanya orang-orang miskin. Oleh karena itu jangan pilih kasih, undang saja, mau kaya mau miskin kita undang. Nah, sekarang kita pada slide terakhir tentang hikmah. Pertama, hikmah dari walimah adalah satu, teladan Nabi. Ada contoh dari Nabi. Beliau tidak pernah menikah kecuali melakukan walimah. Kemudian bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Karena yang diundang tadi keluarga, teman, tetangga. Kemudian tatanan sosial, mencegah kecurigaan sosial. Ya, karena kalau sudah nikah, kalian tidak akan disangka untuk melakukan perzinahan. Kemudian pengumuman pernikahan, ada penegasan status legal. Dan yang tidak kalah penting, doa. Ada yang ingat doanya? Ada sebuah lagu loh. Barakallah. Ayo, bisa ada yang nyanyikan? Ini lagunya siapa itu? Barakallahu laka wa baraka alaikum wa yakuna fi khair. Kalau lagu pakai kuma. Tapi kalau dalam redaksi riwayat, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah kalau redaksi lagu Maher Zain itu barakallahu lakuma. Ada dhamir musanna di sana. Nah, ini berbeda. Begitu ya, tapi maknanya sama. Saya kira itu. Nah, baik. Saya kira karena waktu kita sudah mau hampir habis, maksudnya saatnya kita masuk evaluasi. Saya sudah mengirimkan kepada kalian Mentimeter. Silakan buka di Google Classroom kalian, buka gadgetnya, laptopnya, tabletnya, buka Mentimeter, masukkan kodenya. Sudah semuanya? Yuk kita lihat. Ya, betul. Wah, baik. Nah, sudah terkumpul jawabannya bahwa sebutkan satu isu, ya, bisa sosiologis, teologis, dan sebagainya terkait walimatul urs, ya. Ada yang menjawab, siapa ini? Amplop yang seakan-akan wajib. Ini menarik. Ini sosial benar ini. Kelebihan tekanan sosial mengadakan walimatul urs. Betul? Karena yang bikin satu lagi harus lebih hebat lagi. Lebih fantastis. Perbandingan, terkadang pelaksanaan walimatul urs menjadi ajang perbandingan. Membanding-bandingan, punya si dia begini, makanannya lebih enak, gitu kan. Aspek sosiologis apa? Menimbulkan kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Betul, artinya alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahami tentang konsep walimatul urs dan berhasil menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan walimatul urs. Ada pertanyaan di sini? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup, mari kita syukuri pertemuan hari ini dengan bacaan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat selalu nggih.